Kisah Kera dan Ayam. Dikisahkan di suatu daerah, hiduplah seekor kera yang berteman dengan seekor ayam. Namun, kera memiliki sifat buruk yang seringkali menjahili ayam. Pada suatu sore yang cerah, seperti biasa, si kera mengajak ayam untuk berjalan-jalan. Hei ayam, ayo kita berjalan-jalan sore hari ini untuk mengusir penat. Wah, benar sekali. Ayo kita jalan-jalan. Mereka berdua pun berjalan-jalan mengelilingi hutan. Menjelang sore hari, kera merasakan perutnya sangat lapar. Dan seketika keluarlah sifat jahilnya. Kera kemudian menangkap ayam, lalu mencabuti bulu-bulunya. Ayam pun merasa marah dengan tingkah laku kera. Hei kera, apa yang kau lakukan? Aku temanmu. Kenapa kau selalu usil padaku? Lepaskan aku, lepaskan. Teriak si ayam sangat marah. Ayam meronta-ronta dan berusaha keras melepaskan dirinya dari cengkeraman kera. Namun, si kera tak memperdulikannya. Ia terus mencengkeram si ayam dengan terus berusaha mencabuti bulu-bulunya. Dengan penuh susah payah, akhirnya si ayam pun bisa melepaskan diri dari kera. Ayam segera lari ketakutan tanpa arah dan tujuan. Setelah jauh dari si kera, ayam pergi menuju ke tepian sungai untuk menemui sahabatnya si kepiting. Ayam pun mulai menceritakan kelakuan si kera pada kepiting. Sungguh keterlaluan si kera. Ia berusaha mencabuti bulu-buluku. Entah apa yang ia pikirkan. Mungkin ia hendak memakanku. Padahal aku kan temannya. Kata ayam pada kepiting. Kepiting sebagai sahabat ayam pun merasa sangat marah. Ia tidak bisa menerima kelakuan si kera. Kemudian kepiting berkata pada ayam bahwa mereka harus membalas kelakuan kera agar ia jera. Keterlaluan sekali si kera. Kita harus memberinya pelajaran agar ia tidak berani berbuat macam-macam lagi. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk membalas tingkah laku kera? Apakah engkau punya ide? Tentu saja. Kita akan mengajak kera jalan-jalan menggunakan perahu dari tanah liat. Nah, di sini kita berbagi tugas. Aku akan membuat perahu dari tanah liat, sedangkan kamu ayam, tugasmu membujuk si kera agar mau ikut bersama kita. Jika sudah tiba di tengah sungai, aku akan memberi tanda agar kau melubangi perahu. Baiklah kepiting, aku akan membujuk kera agar mau ikut dengan kita. Sementara si kepiting membuat perahu dari tanah liat, si ayam pergi ke tempat si kera untuk membujuk agar ia mau berjalan-jalan dengan mereka. Hei kera, engkau memang sering jahil padaku. Tapi bagaimanapun juga, engkau tetap temanku. Aku bersama kepiting hendak pergi berjalan-jalan menyeberangi sungai. Marilah ikut dengan kami. Memangnya ada apa di seberang sungai? Di seberang sungai banyak sekali buah-buahan. Engkau bisa makan sepuasnya di sana. Oh, benarkah begitu ayam? Baiklah,
aku akan ikut berjalan-jalan bersama kalian. Tanpa curiga, si kera berjalan mengikuti ayam menuju pinggir sungai, di mana si kepiting telah menunggu mereka di dekat perahu tanah liatnya. Akhirnya, ketiga binatang tersebut menaiki perahu tanah liat. Sebelumnya, kepiting dan ayam telah sepakat menggunakan kode. Jika kepiting bersiul, maka ayam akan mematuk-matuk perahu tanah liat untuk melubanginya. Setelah perahu yang ditumpangi ketiganya telah berada di tengah sungai yang berair deras dan dalam, si kepiting memberi isyarat pada ayam dengan bersiul. Ayam pun segera mematuk-matuk perahu tanah liat tersebut hingga bocor. Si kera yang mengetahuinya, ia seketika berubah menjadi sangat panik karena dia tidak bisa berenang. Hei, ayam, apa yang kau lakukan? Kau ingin menenggelamkan perahunya? Kau kan tahu, aku tidak bisa berenang. Si kera ketakutan setengah mati. Air sungai sangat cepat memasuki perahu melalui lubang yang dibuat si ayam. Akhirnya, perahu tersebut tenggelam karena terlalu banyak air sungai yang masuk. Kepiting dengan mudahnya berenang, sementara si ayam melompat sambil mengepak-ngepakkan sayapnya, kemudian mendarat di seberang sungai. Sedangkan si kera mati tenggelam bersama perahu tanah liat di tengah-tengah sungai berair deras. Si kera dengan sifatnya yang buruk akhirnya mendapatkan ganjarannya. Dari kisah kera dan ayam tersebut dapat dipetik sebuah pesan moral bahwa kita harus menyayangi sahabat. Jangan menghancurkan persahabatan hanya karena sifat mementingkan diri sendiri. Sekian cerita dongeng kali ini. Semoga adik-adik semua bisa terus belajar dan memetik pesan moral di setiap cerita yang baca dongeng bacakan. Sampai jumpa lagi di kumpulan cerita dongeng anak berikutnya.